Kasus lain, tim Kejaksaan Agung RI melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). 3 mantan petinggi BGN telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kita elaborasi bersama rekan kami, sudah ada rekan produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, Gedung Kejagung RI Jakarta. Selamat sore Arief, apa saja perkembangan dari sana? Silakan. Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali memang pasca ditetapkannya tersangka terhadap 3 orang mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, sampai dengan hari ini dari pihak Jampitsus Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman terkait perkara dugaan penyimpangan tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan kemarin salah satu kuasa hukum dari tersangka yaitu Sony Sonjaya itu sudah mengajukan secara resmi permohonan agar kliennya yaitu Sony Sonjaya untuk menjadi justice kolaborator. Nah, kemarin itu pihak kuasa hukumnya Krisnamurti mengatakan penyampaian permohonan secara resmi ini dilakukan karena sebagai langkah kooperatif dari Sony Sonjaya kepada pihak penyidik untuk membantu pengungkapan kasus ini agar menjadi lebih terang benderang. Dan kemarin juga Krisnamurti, kuasa hukum dari Sony Sonjaya, mengatakan kliennya juga tidak akan sungkan untuk mengungkap aktor-aktor lain yang diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah mengenai dugaan penyimpangan penentuan titik SPPG dan juga dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan Krisnamurti mengatakan bahwa itikat dari kliennya ini adalah untuk membantu proses penyidikan dan juga karena memang dari pihak Sony Sonjaya tidak ingin menanggung sendiri tanggung jawab atas perkara yang sedang disidik oleh pihak Jampitsus Kejagung. Dan dari pengajuan sebagai justice kolaborator ini juga sekaligus untuk membantah bahwa Sony Sonjaya bukan satu-satunya aktor utama dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis. Namun sejak diserahkannya pengajuan resmi menjadi justice kolaborator hingga hari ini itu dari pihak Kejaksaan Agung, dari penyidik Pitsus belum memberikan respon ataupun tanggapan. Kami sudah mencoba menghubungi pelaksana harian dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey, tapi hingga kini belum ada respon dari yang bersangkutan. Dan nampaknya memang untuk proses pengajuan justice kolaborator ini nampaknya tidak bisa dijawab dengan cepat karena memang butuh analisis dan juga evaluasi dari pihak penyidik. Karena memang seperti diketahui pasca 3 Juni kemarin sampai dengan saat ini memang kasus ini belum berjalan terlalu lama. Dan untuk update terakhir dari pihak Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan untuk potensi tersangka lain itu kemungkinan akan bisa ada terbuka kemungkinan akan ada tersangka lain karena memang seperti diketahui dari temuan penyidik Jampitsus itu pada saat terjadi dugaan markup terhadap 4 item yang dilakukan oleh 3 tersangka yaitu motor listrik sebanyak 21.801 unit, lalu sepatu 32.000 pasang, tablet 31.000 unit, juga televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ini para tersangka ini menggunakan atau terafiliasi dengan yayasan-yayasan untuk melakukan markup terhadap pengadaan barang dan jasa. Nah, ini nanti tidak menutup kemungkinan dari pihak-pihak yayasan ataupun pihak lain yang terafiliasi dengan para tersangka ini bisa dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Tapi kita masih harus menunggu lebih lanjut lagi karena memang hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman terkait siapa-siapa saja saksi-saksi yang akan diperiksa ataupun yang sedang menjalani pemeriksaan. Tapi jika ditanya apakah ada potensi tersangka lain, itu jawabannya ada. Dan memang untuk kasus ini masih terus bergulir dan dari pihak BGN sendiri kemarin pasca pelantikan dari Kepala BGN baru berjanji akan melakukan evaluasi terhadap tata kelola dari pelaksanaan MBG. Jadi kita tunggu saja Heranov dalam sepekan ke depan apakah nanti akan ada perkembangan baru dari penyelidikan kasus penyimpangan tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis. Heranov. Laporannya selamat sore.